yang beserta jajarannya, tokoh agama dan masyarakat yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, pengelola, kepada bapak-bapak sekalian. Sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pada malam ini. Yang pertama, pembukaan, sambutan pengelola yaitu dari Pak Hartono, sambutan dari Pak RW, penyampaian kegiatan pengelola, dan nanti di terakhir kita ada sesi tanya jawab, dan mungkin kalau ada waktu kita bisa foto bersama. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk mempersiapkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Matsani, yang saya hormati Bapak Ketua RT dari RT 01 sampai 08. Panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat serta nikmat sehat yang tiada tara. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian di tempat ini memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan pertemuan nanti bisa akan rutin kita lakukan, paling cepat 3 bulan, nah paling lama juga 3 bulan pasti kita akan berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya tidak remang-remang lagi. Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bimas kita, Bapak Muheri, Bimas Kelurahan Cekaring. Selamat datang Pak Muheri. Maskernya Pak bukan biar dilihat. Di sini ada vaksin, booster semua. Tak lupa juga yang saya hormati Koordinator Pengelola Bapak Hartono. Tak lupa juga para orang tua kita Bapak Ustadz Idaham Khalid, rekan-rekan kerja kami, para pengurus RW. Tak lupa juga para pengurus RW, pengurus RT yang mewakili. Yang saya hormati juga para kader yang mewakili. Tak lupa juga saya hormati Ibu Negara. Tak lupa juga jajaran pengelola dari Satuan Security yang dikomandoi oleh Bapak Ragil Rakasiwi. Akhlasatil, ngopi, ngobrol, happy. Nah, ngobrol apa tuh? Oh ya, jadi ngopinya itu ngopi, ngobrol, happy. Jadi kita bisa ngobrol apa aja udah, yang penting happy, tapi dengan tujuan untuk membangun wilayah kita. Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan kepada Bapak Hartono selamat diberikan mandat dan tugas oleh yayasan selaku koordinator pengelola Rusun Cekaring. Ini nggak ada lagi koordinator pengelola Rusun Morake ya? Udah nggak ada. Jadi Rusun kita kasih ada di Cekaring saja. Selamat ya Pak Hartono ya. Kalau dipikir-pikir, koordinator ini ngapain jauh-jauh? Beliau sudah cukup lama di lingkungan kita, ya, kurang lebih dari awal. Sebelum kita menempati Rusun 1, pemegang proyek pembangunan rumah susun ini, kalau nggak salah ya Pak Har ya, ini agenda kan 3 bulan sekali kita kumpul di sini, dan ini patut kita apresiasi. Karena pengelola mau mengagendakan pertemuan yang dilakukan pada malam ini.
Tadi juga udah disampaikan, pada malam ini keadaannya begini. Mudah-mudahan nanti 3 bulan ke depan sudah berubah. Karena memang sudah di planning dan sudah diagendakan bahwa balai warga ini akan dirubah biar semuanya kelihatan enak dipandang mata. Kami paham selaku pengurus RW 017 mengucapkan terima kasih kepada yayasan. Mau disampaikan awal Februari, tapi dari rumahnya baru, catnya sama. Ini menandakan kebersamaan kita di sini. Ini rumah susun. Ada lagi, saya dulu aja PRW. Emang orang Nasdem, orang Demokrat. Jangan gara-gara pemilu akhirnya berlomba-lomba warna. Benar juga ini pengelola, disamakan. Ini catnya baru. Saya izin juga sama Ibu Negara selaku kepala sekolah. Sudah diagendakan semua. Tapi ini ngomong-ngomong, katanya Pak Winarso mau datang. Kenapa nih Pak Har? Lupa ya nyampainya. Jadi Pak Hartono mungkin lupa menyampaikannya karena saking gembiranya yang hadir banyak sesuai dengan undangan. Jadi Pak Winarso yang se-Jogja ya pada malam ini mau bertemu dan bertatap muka kena sakit. Ya doain aja lah biar cepat sehat. Jadi sekarang ini Rusun Cinta Kasih ini dikepalai oleh Bapak Hartono. Pak RT kalau ada hal apapun menyangkut di lingkungan, contoh tangga goyang-goyang, telepon. HP beliau 24 jam hidup, ya Pak ya. Harus hidup. Kalau air macet gimana? Kita nelfon anak buahnya, bayar bentar. Tapi kalau kita telepon Pak Hartono nelfon anak buahnya, cepet itu anak buah. Tahu dia yang ngegaji siapa Pak? Ya. Ditunjuk berdasarkan SK dari yayasan untuk menjadi koordinator rusun kita lebih baik. Itu harapan kita. Yang sudah baik biar lebih baik lagi, terutama tolong diperhatikan masalah pompa air. Masalahnya saya dalam 1 minggu ini sudah ada 3 instansi dari bencana yang datang mengecek apa tentang rumah pompa dan segala lain. Karena memang sudah musim hujan. Kalau musim hujan, terus terang saja di sini alhamdulillah, walaupun tergenang sedikit di sono dekat satu rasa. Saya terima kasih juga keberadaan majelis-majelis yang sudah ada atas izin dari pengelola. Ada majelis taklim Al-Jikro Al-Muklisin Pak Ustadz Daud yang sudah lama dan aktif. Disusul lagi Ustadz Nur Hasan majelis taklim Riyadul Jannah, alhamdulillah berjalan. Ada pengajian bapak-bapak juga, bapak-bapak yang mau ngaji bisa ke sana, Ustadz ya. Disambung lagi majelis taklim Nurul Ikhlas Ustadz Imun Sofyan Hadi, menyusul majelis taklim malam Jumat Kliwon. Ya, Ustadz Soleh udah ganti belum majelisnya? Udah ya, Al-Barokah ya, Al-Barokah 2 mingguan gitu ya. Ya, nanti akan ada lagi nyusul Blok A mungkin, tapi Blok A udahlah majelis musolanya aja dibenerin. Tuh, janjinya begitu. Jadi segala sesuatu yang sudah diberikan oleh pengelola sudah diizinkan, mohon dirawat ya, para pengurus-pengurus dirawat. Rumah yang sudah dicat tolong diawasi, anak-anak kita kadang-kadang dianggapnya papan tulis, coret gitu kan, dia ngegambar, nama juga anak-anak. Kalau melihat ditegur, jangan orang tuanya ngajarin gambar gunung bukan begini, nih begini nih gambar ya kan, maulid segala macam. Senang saya melihat Bang Ragil Rakasiu datang bersama rombongan. Ada yang baju kokonya meletek, ini jangan dipakai tandanya, gitu kan. Ada yang ente kan sudah aktif nih kalau ada kegiatan pengajian, ganti kopiannya yang bagus, bajunya yang pengaturan 20 tahun Pak. Dulu anak kita segini toh di
tempat RT 11 Pajai ini. Di grupnya teriak, air bocor ngalir, kalau kepleset bagaimana? Akhirnya saya infokan ke Pak Hartono, langsung di TL kepada pekerjanya. Ternyata yang mampet saluran itu. Masa iya malam-malam nyemplung ke situ? Ya kan, saluran itu gitu. Oh ya, keluarin dari tadi. Kalau memang ada mah gitu. Salah ada nggak? Jadi Pak Hartono terus laksanakan kegiatan ini ya. Pak Hartono nanti beliau juga akan menyampaikan tentang apa yang sudah dilaksanakan dan tentang apa yang, dan juga ibu-ibu dekat ropos goyang. Karena dari kader saya ini kan ada juga yang rada-rada itu kan pakai rompi aja nggak muat. Nanti bulan Agustus, tepatnya 25 Agustus kita 20 tahun. Masih ada waktu kurang lebih 9 bulanan. Apabila nanti kita, ya mudah-mudahan pandemi berakhir secepatnya, nanti di ulang tahun Rusun Suci ya kita bisa duduk bareng di sini. Mungkin sekedar tumpeng kecil atau apa, kita syukurilah 20 tahun kita berada di rumah susun Cinta Kasih ini. Kami Pak Winarso kebetulan yang akan membawakan kegiatan-kegiatan yang akan kita jalanin ke depan. Namun beliau karena berhubungan lagi sakit, mohon izin, mohon maaf sedalam-dalamnya. Beliau menyampaikan bahwa tiap kegiatan seperti ini beliau akan usahakan hadir, pasti akan ikut untuk bertemu kita semua. Namun karena malam ini sakit, mohon maaf sekali lagi beliau tidak bisa ikut hadir pada malam hari ini. Baiklah, mungkin yang pertama sudah 18 tahun, mungkin walaupun tidak mengurangi bau, tidak mengurangi hal-hal apapun, tetap posisi di situ. Khususnya bagi RT kita mulai bulan ini mudah-mudahan tidak vulgar lagi Pak. Jadi depo sampah kita udah tutup atapnya. Jadi kalau sampah misalnya dari dinas itu telat ngangkut atau telat apa, nggak kena hujan, nggak kena panas, sehingga baunya berkurang. Bisa terpenuhi semua. Mungkin jemuran yang mungkin awalnya pada reot-reot, ini kebetulan ada donatur dari yayasan yang menyumbangkan tiang-tiang jemuran yang bisa kita gunakan. Mungkin kapasitasnya lebih banyak dan mungkin lebih kuat, nggak ngelendoy dan nggak reot lagi. Mungkin ada beberapa titik yang memang belum sempurna, mungkin nanti kaitannya sama pengecetan dan segala macam, nanti kita akan coba lengkapi. Di blok A mungkin sudah sekian lama juga bahwa kita itu pada saat hujan banyak keluhan air masuk ke lorong-lorong, tampias lah dalam bahasa sehari-harinya. Ini di blok A, mudah-mudahan tinggal berapa titik di blok A itu udah kita pasang kanopi tiap masuk ke lorong. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat dan mungkin bisa menambah apabila hanya hujan kecil atau apa, kegiatan-kegiatan di lorong tidak terganggu. Itu yang kami harapkan. Sebagai contoh saja Pak, jadi lingkungan kita biar walaupun padat, walaupun kita menemukan tempat-tempat yang untuk duduk atau apa aja susah, ya kita coba untuk memperbaikinya Pak. Jadi kalau untuk duduk, untuk tunggu ataupun mungkin ini di sekitar lapangan futsal untuk lihat anak-anak latihan itu bisa nyaman. Tentunya pada saat hujan ini nggak belok, akhirnya tanah merah itu nggak ikut kemana-mana. Ini yang selain ini mungkin di tempat-tempat lain ada, itu seperti mungkin di gardu PLN dan mungkin di jalan-jalan umum lah kita udah perbaiki seperti itu. Kalau di sini bisa lihat mungkin jalanan ini yang arah ke pos RW ataupun masjid, jadi belakang lah Pak. Jadi mungkin jalan lingkar luarnya rusun. Jadi ke depan mungkin ada beberapa RT yang bersinggungan dengan
jalan ini ke depan kita akan himbau warga untuk tidak parkir. Kalau kita ke arah pos RW itu kita tidak parkir di sebelah kanan, jadi tidak mengganggu jalur, misalnya ada mobil mutar atau apa, itu tidak mengganggu jalan. Jadi nanti ya mohon bola plastik tentunya nggak terlalu riskan. Misalnya ada orang jalan kena bola plastik, mungkin juga nggak akan apa-apa gitu Pak. Jadi untuk lapangan sepak bola ini tentunya jadi PR kita bersama Pak. Kita juga tentunya pengen pemuda-pemuda, anak-anak rusun sini berprestasi dalam bola. Hiburan nomor 1 di, mungkin nggak di rusun aja, di dunia ini adalah bola. Apalagi sekarang lagi Piala Dunia. Nah, ini kita coba pikirkan bersama mau bagaimana lapangan ini, nanti kita sepakati. Nah terus namun saya dan Pak RW juga nggak tinggal diam, kita selalu memikirkan. Kita udah ke sekolah intinya dengan Pak Fedi, izin pemuda-pemuda kita, anak-anak kita pada saat hari libur meminjam lapangan indoor, itu Pak Fedi udah terbuka, sangat boleh untuk kemajuan anak-anak kita. Yang kedua, lapangan futsal kita yang mungkin kondisinya seperti ini, mudah-mudahan tidak memerlukan waktu yang lama lagi. Kita juga akan perbaiki, mungkin nanti ada fotonya, rencananya seperti apa itu udah kita rencanakan, dan syukur alhamdulillah itu memang udah disetujui oleh yayasan. Nah persetujuan yayasan itu tentunya bukan dukungan dana lah Pak. Jadi kalau kita lapor ke yayasan kan tentunya kita butuh dana untuk perbaikan-perbaikan di lingkungan kita, intinya seperti itu. Bulan Desember mudah-mudahan selesai. Namun kalau kita lihat schedule-nya sih di pertengahan Februari Pak. Jadi mungkin nanti ada checklist yang di lorong-lorong segala macam itu. Nah mungkin Pak RW tadi juga nyinggung biayanya berapa. Ya biayanya berapa? Kalau kita sampaikan ya ini nggak ada tutupi, memang yayasan keluarkan dana dari donatur segala macam itu untuk pengecetan kita itu 2M lebih Pak. Itu yang 2M lebih Pak. Itu yang memang yayasan kucurkan untuk pengecetan rusun ini Pak. Ya naik besar, kalau yang kecil tetap kita jalankan. Nih mungkin untuk lapangan futsal nantinya akan seperti ini Pak. Jadi lapangan futsal akan kita tembok sebagian kurang lebih mungkin 1 meter. Nah atasnya itu nanti ada pagar. Nah tentunya di lapangan futsal ini kan connect dengan balai warga Pak. Tentunya ayolah kita manfaatkan balai warga ini untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Mungkin kalau di lorongnya yang padat, daripada pindah-pindahin motor segala macam, ya marilah balai warga ini kita gunakan. Tetap nanti ada akses Pak dari balai warga ke lapangan itu, nanti akan kita bikinkan akses untuk kenyamanan ataupun acara-acara yang akan dilakukan di balai warga. Tapi mungkin ada beberapa hal, ada PR kita, ada railing tangga, ada panel listrik, mungkin yang pintunya udah mau copot atau udah karatan segala macam itu. Jadi PR kita untuk setelah pengecetan dinding kita akan lakukan pengecetan railing tangga, panel listrik, dan tentunya next pintu nggak hanya cat aja Pak, kita harus bongkar tripleknya, kita perbaiki lagi. Nah itu tentunya apalagi khususnya yang di lantai 1 yang pernah kerendam banjir mungkin tahun berapa itu, beberapa hari Pak RW, itu tentunya banyak pintu-pintu yang sudah rontok, jadi perlu ada penggantian pintu. Jadi jalan-jalan lingkungan kita udah banyak berlubang, kalaupun ada genangan air sedikit pun sampai gerobak ada yang pernah kebalik segala macam, itu memang kenyataan Pak. Apabila kualitas air ataupun apa agak menurun, yaitu kita selalu komunikasi sama Palija. Namun di internal kita pipa hidran pun udah terobos, pipa air kalau untuk bocor enggak, cuman mungkin udah korosi juga gitu Pak. Jadi ke depan ini jadi agenda besar kita untuk perbaikan fasilitas umum di warga. Yang saya hormati para ketua RT dari 01 sampai 18, yang saya hormati
tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hartono dan Pak RW. Alhamdulillah, di khususnya rusun cinta kasih relatif situasi Kantipmasnya kondusif, Pak. Saya juga banyak terima kasih Curanmor. Nah, Curanmor air-air ini tinggi, tapi di wilayah cinta kasih dengan adanya Syukur Parking ini alhamdulillah pula tidak terdengar bahwasanya Curanmor itu ada mengajak, yuk jaga anak-anak kita yang terutama masih remaja, masih belajar. Yuk, ketika sudah waktunya, sudah malam, ingat, cari telepon, apabila perlu video call. Hanya ada dua Bapak Ibu sekalian, ketika tawuran, jikalau dia tidak menjadi korban, dia akan menjadi pelakunya. Kedua-duanya nggak enak. Jangan sampai Bapak Ibu satu datang mayat, atau yang kedua mendatangi sel. Oleh sebab itu besar harapan kami pihak kepolisian agar yuk kita sama-sama jaga anak-anak, adik-adik kita ini, generasi bangsa. Ya alhamdulillah tadi Pak RW katanya menyampaikan di lingkungan rusun ini banyak yang namanya majelis taklim ya Pak RW ya. Nah, jangan majelis, anak mudanya masih nongkrong, jangan. Apabila perlu majelis taklim diisi oleh para remaja, para generasi penerus bangsa. Jikalau anak-anak muda sudah mau duduk di majelis taklim, insya Allah ketika dia mendapat jabatan, dia akan menjadi jabatan yang amanah. Warga masyarakat di rusun cinta kasih ini sudah hampir 20 tahun. 20 tahun kita di sini rukun, adem, ayem, tentrem. Walaupun itu berasal dari berbagai daerah. Oleh sebab itu Pak, besar harapan saya menjelang tahun politik tahun 2024, banyak nih Pak RW nanti mungkin umpama contoh dari partai A, RT-nya dari partai B. Gara-gara berselisih paham, komunikasinya kurang. Akhirnya biarin aja Allah, itu wilayah dia. Jangan. Tetap rajut. Demokrasi adalah milik kita. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Setelah mereka duduk di atas sana, kita belum tentu diingat. Iya, lupa. Giliran maunya doang dah. Pak RW tolong dah masanya dah. Iya. Bersebelahan dengan Pak RT. Pak RT-nya, wah itu jangan, itu RT orang sono, itu ribet. Iya. Nah, itu saya berharap mulai tahun depan, tahun 2023 itu merupakan tahun politik. Jangan mau kita terbelah-belah. Tetap rajut persatuan, kesatuan, terutama di rusun cinta kasih ini. Ini sangat baik. Saya tidak terlalu repot untuk menjaga Kantipmasnya di RW 17. Kalau seluruh RW dari 01 sampai 17 seperti RW 18 seperti 17 ini semua, mungkin saya tidur nyenyak tuh di kontrakan tuh. Iya, tidur nyenyak. Tapi kalau saya tidur nyenyak kagak kerja juga, ya kan? Ya itu aja. Ada 3 hal poin yang saya sampaikan tentang kerawanan, terutama saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, tolong jaga betul dengan anak-anak kita, remaja kita. Saya beberapa hari yang lalu juga ada salah satu pelajar meninggal di tawuran di daerah Kalideres. Sudah begitu menjadi apa? Yang rugi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya
artinya saya awali sebagai tanya jawab. Kalau sambutan saya nggak bisa, nggak ngerti apa itu sambutan. Doa apa nih? Jadi yang ingin saya sikapi dari tadi Bapak RW, dari Pak Mas, juga Pak Hartono. Jadi yang pertama dari Bapak RW dulu. Kalau bisa ke depannya untuk jangan sampai terjadi miskomunikasi di antara warga, pengurus RT, pengurus RW dan juga pengelola. Saya berharap ada laporan apapun, artinya harus disalurkan kepada ketua RT dulu. Di sana terjadi misalnya kebocoran atau matinya segala macam apapun itu, lapor RT, nanti RT lapor ke RW. Sebenarnya sih Pak Hartono udah masuk dalam grup RW yang saya lihat. Bila mana ada laporan di situ udah langsung dia respon. Jadi untuk menjaga miskomunikasi, saya berharap kita harus ada berjenjang. Dari warga lapor ke RT, dari RT lapor ke RW, nah dari RW lalu lapor ke pengelola. Bukan masalah ini memperlambat waktu, bukan. Saya mencegah, kalau lambat waktu nggak terlalu lambat juga karena sekali udah cepat. Tapi yang jadi miskomunikasi yang membahayakan. Itu yang saya harapkan. Jadi nggak juga nanti setiap warga lapor sama Pak Hartono siang dan malam gara-gara ribut atau lapor. Ini nggak baik juga, mengganggu orang lain dan segala macam. Itu satu. Jadi usulan saya, ini kegedean volumenya. Terus, coba kejadian itu. Dia tinggal bina mentalnya. Tadi saya sempat Mas itu. Jadi Bapak RW, Bapak RT, warganya para pemuda khususnya, itu bisa dikumpulkan siapa-siapa mereka, dikumpulkan di pos RW. Bikin pelatihan ada bintang dari kelurahan dan segala macam yang mungkin dari dinas. Dilatih mereka, didik mereka bahwa tawuran-tawuran tidak baik, berkumpul-kumpul tidak baik. Itu tadi biar mereka paham. Jadi jangan kita tokoh masyarakat mencegah, cuma kayak yang timbulnya juga salah komunikasi juga karena kita tidak mengerti hukum dan psikologi anti mereka. Nah, beberapa hari yang lalu mungkin sempat kita dengan remaja, mungkin kalau di sini ada Pak Suminta juga kelihatan tadi kita duduk bareng sama Pak RW, ada Pak Wawan, ada kebetulan ada Pak Winarso juga Pak. Jadi intinya apabila itu buat penghijauan, jadi sebenarnya bukan dalam artian dalam penghijauan itu bukan hijau ditanamin pohon segala macam enggak, rumput sudah hijau. Namun pertimbangannya Pak, apabila bola yang keras itu kan kemarin itu pertimbangannya bahwa kondisi lingkungan kita Pak. Itu aja sih pertimbangannya, itu aja. Namun nggak berhenti di situ Pak, kita tetap memikirkan gimana nih anak-anak pada biar bisa tetap menyalurkan bakat ataupun hobinya. Itu kita juga ya kalau memang ini berkenan dalam waktu dekat ini diizinkan untuk main dalam sekolah mungkin yang lebih luas dari yang punya kita. Itu Pak Direktur sekolah juga sudah mengizinkan. Oh gitu. Baik, ada Pak RT 01 Pak Muhyiddin, A12 ada RT 05 Pak Rahmi. Saya mohon, ini usulan dari tokoh kita, mohon ditindaklanjuti, dipastikan mereka main HP lagi ngapain. Kalau memang kira-kira mereka lagi main slot ya, slot ya Bob ya. Bobi mantan masalahnya, mantan udah selesai dia. Ya slot ya Bob ya. Kalau memang mereka lagi main slot, ini yang repot ke kita. Judi di HP kagak kelihatan duitnya. Begitu. Beda sama judi dulu. Gaplek ada gapleknya, remi ada reminya, dan juga ada pasangan duitnya, kan begitu. Tolong Pak RT 1 Pak Budi, RT 5 Pak Rahmat, kalau memang kira-kira waktunya sudah malam, apalagi kegiatan tersebut mengganggu orang sedang istirahat, sedang tidur, ditegurlah, diarahkan.
Kalau memang mereka ditegur diarahkan sama Pak RT nggak didengar juga, koordinasilah dengan kami selaku pengurus yang apa tadi dikatakan oleh Pak Ustadz Nurasa. Jadi siapa-siapa aja itu orangnya, ya nanti saya duduk bareng dengan beliau, dengan mereka. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعلى سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات قلوبنا وثبت إيماننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احينا واغفر لنا لحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله لحسن الخاتمة. بيدنا مراد عيني واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. أخرجنا سنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.